Puluhan anggota Forum Masyarakat Moga atau Forumaga melakukan aksi demo pada hari Senin 18 Mei tahun 2020. Mereka menuntut agar Camat Moga Andri Adi segera diganti. Hal itu dilakukan oleh Forumaga karena menurutnya persoalan bantuan pangan non-tunai atau BBNT dinilai carut marut. Selain itu, mereka juga menyatakan pendapat dan sikap, yaitu 1. Laksanakan program BBNT dengan baik dan benar sesuai ketentuan. Yang kedua, usut tuntas dugaan pungutan paksa yang disertai ancaman. Ketiga, kantor kecamatan jangan dijadikan sebagai warung sembako. Keempat, berikan penjelasan kepada masyarakat terkait Sekda Kabupaten Pemalang dan atau keluarganya yang dicatut sebagai supplier. Dan yang kelima, minta kepada dinas instansi terkait untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan agar tidak berlarut-larut. Jadi beberapa hari sebenarnya persoalan ini, keresahan ini sudah lama, tetapi kemudian kami tidak memiliki bukti apa yang kami rasa ada persoalan itu, kemudian kita nggak berani main-main. Tetapi beberapa hari kemarin kemudian ada screenshot WA yang terkait dengan Pak Camat meminta fee kepada supplier selain beras. Jadi ada supplier beras, apa saja suppliernya yang ada? Supplier beras, telur, kemudian ayam. Jelas bukti. Jadi itu kecuali nanti dari pihak kepolisian yang meminta dan sebagainya, ya. Itu persoalan standarnya. Artinya jadi pertanggungjawaban? Ya, bisa. kami sampaikan bahwa ini persoalannya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan beliau mengatakan bahwa kalau supplier tidak bisa, nanti akan kami siapkan supplier yang merupakan kakak kandung dari Sekda Kabupaten Pemalang, itu juga ada screenshotnya. Ini yang kami sampaikan bahwa kami menyampaikan ini tidak bohong, kami menyampaikan ini berdasarkan fakta. Kalau kemudian ada pihak-pihak tertentu yang misalnya menganggap kami berbohong, menganggap kami memfitnah, sumonggo, mumpung ada teman-teman dari kepolisian yang punya kewenangan pasti untuk persoalan ini, silakan dilaporkan saja. Nanti kita kemudian sama-sama buka data. Itu yang maksudnya ada bawa-bawa Sekda itu maksudnya bagaimana itu? Jadi maksudnya, apa itu terekam di screenshot atau bagaimana? Ya, di screenshot itu terekam kalau nanti si supplier tidak memberikan fee sejumlah uang kepada Pak Camat, maka Camat akan mengganti supplier tersebut. Tekanan atau supplier tersebutnya ke siapa? Supplier tersebutnya disampaikan di situ dengan jelas, kakak kandungnya Sekda Kap Pemalang. Itu yang supplier apa? Beras, telur? Kalau untuk persoalan apa detailnya spesifiknya tidak ada, hanya itu saja. Kalau supplier tidak mampu, maka saya akan bawa supplier yang kakaknya Sekda Kabupaten Pemalang. Tuntutan yang spesifik apa, Mas? Kalau tuntutan spesifik kami jelas, kami minta agar Camat Moga diganti, karena ini sudah tidak hanya sekali dua kali. Bahkan kalau di luar ini, tanggal 13 April, teman-teman pemerintah desa pernah demo di sini. Harapannya apa, Pak? Harapan saya agar ini kemudian kita ungkap tuntas. Persoalan-persoalan yang menggurita dari awal, kita bongkar semuanya. Kalau ternyata memang betul ada pelanggaran hukum, baru kemudian kita laporkan untuk penanganan atau tindakan hukumnya. Tetapi kalau tidak ada, paling tidak bahwa ini sudah menciderai proses kenyamanan berkegiatan pemerintahan di Kecamatan Moga. Itulah kenapa kami mohon agar diganti. Dari sekian bukti-bukti screenshot yang didapatkan, kira-kira ada berapa bukti, Mas? Supplier yang diintimidasi lah kata Bapak. Itu ada 3 bukti kalau untuk itu. Tetapi kemudian ada tambahan bukti lagi, yaitu obrolan sih sebenarnya dari supplier beras bahwa beliau sudah dimintai uang dan sudah memberikan besaran uangnya. Oh, sudah memberikan juga. Kalau yang beras itulah kenapa Pak Camat di situ mengatakan
di luar beras, karena ternyata setelah kami cross check ke tukang berasnya, ke supplier berasnya, mereka sudah dimintai dan sudah memberikan sejumlah uang. Ya, kalau nanti teman-teman kepingin lebih jauh nanti ketika nanti bisa kita sekalian kita siapkan mereka-mereka yang kemudian secara langsung memang, dan beliau-beliau ini siap untuk keterangan lebih lanjutnya. Jadi hari ini tidak ada waktu untuk ketemu dengan Pak Samad? Tidak ada. Kami bukan hanya persoalan tidak ada waktu dan tidak ada. Pertemuannya untuk apa? Mengklarifikasikan apa? Kami hanya menyampaikan ini, bahwa kalau kemudian kritisi kalau ternyata tidak benar, silahkan dari pihak kecamatan atau dari Pak Camat sendiri kemudian mengatakan bahwa itu tidak benar. Yang benar seperti ini misalnya. Kan gitu. Nah, kalau benar, lah yuk, seperti apa terus kemudian selanjutnya? Tindakan lanjutnya. Pemerintah Kabupaten Malang. Oke, kalaupun kami kepingin diskusi, kepingin ini, kami akan ke Polsek, kami akan ke Koramil meminta pertanggungjawaban beliau-beliau karena salah satu bagian dari pemerintahan kecamatan yaitu camat nggak beres, kok beliau dua orang ini atau dua lembaga ini yang bagian dari pemerintahan kecamatan diam saja. Muspika atau apa bahasa sekarang itu? Muspika, Forkopimcam. Nah, itu baru kami akan berdiskusi dengan beliau-beliau. Dengan Kapolsek misalnya, kami diskusikan, lah kenapa Bapak diam saja? Wong Forpimkanya salah satunya nggak jelas. Kami ke dan Ramil misalnya. Lah itu kemudian kami berdiskusi. Kalau kemudian kami berdiskusinya dengan sasaran atau dengan orang yang kemudian kami sampaikan ini jelas akan menjadi tidak jelas, akan menjadi bias dan nanti cuma emosi saja. Esensinya nggak ada, karena kami mempersoalkan beliau. Kalaupun diskusi, kalaupun kita ngobrol, kita akan ngobrol dengan Kapolsek, dengan Dan Ramil. Kalau yang bermasalah Pak Kapolseknya, kami harusnya berdiskusinya dengan Camat, dengan Dan Ramil. Kalau yang kami sasarannya adalah Dan Ramilnya, maka kami harusnya berdiskusi dengan Camat, dengan Polsek. Kan persoalannya itu. Gak mungkin kami yang kemudian berseberangan dalam tanda petik ini kemudian saling memberikan statement. Itu nanti akan jadi perang statement. Oke. Dan jarang sekali orang yang kemudian dibeginikan terus kemudian mengakui ampun bos saya salah. Itu sangat jarang di Indonesia kita temukan seperti itu. Makanya saya kira ini saja teman-teman, bahwa kami hanya menyampaikan saja ini. Kalau kemudian nanti ada feedback dari kecamatan, monggo silahkan, kami tunggu. Sementara Camat Kecamatan Moga, Andri Adi, ketika dimintai keterangannya menyayangkan aksi demo yang menyambannya terputus karena pihak pendemo tidak mau menunggu dirinya yang sedang dalam perjalanan menuju ke kantor kecamatan. Padahal dia ingin bertemu dengan mereka. Andri juga membantah soal fee yang diperoleh dari para agen. Apalagi masih dengan embel-embel. Ya, ini penyampaian yang terputus ya, sayang sekali, yang menurut saya kurang sempurna dalam menyelesaikan masalah, karena tadi saya memang harus ada kegiatan di kabupaten, kemudian saya mendapatkan laporan dari teman-teman sini bahwa ada kedatangan sebagian warga atau tokoh warga yang ingin menyampaikan unek-uneknya, dan saya sudah langsung menjawab. Saya sangat berkenan untuk menerima ya, sehingga saya siap langsung ingin menjawab ya. Dan ini saya dalam perjalanan sebentar lagi nyampe itu. Mohon jika berkenan untuk ditahan karena mereka mempertanyakan saya, sehingga sempurnanya adalah bertemu dengan saya langsung, sehingga kalaupun harus terjawab tidak terputus gitu. Karena apa? Saya setelah melihat videonya ya, beberapa hal langsung ke pribadi saya atau terkait dengan posisi saya gitu kan, sehingga saya ingin sekali menjawab. Sementara kalau sekarang menjawabnya melalui mass media ya, akhirnya tidak selesai menurut saya gitu ya, sehingga saya sangat menyayangkan dengan kondisi yang mereka harusnya beberapa menit lagi bisa bertemu saya tapi tidak mau untuk bertemu saya. Oleh karena itu apapun yang terjadi ya kami maklumi lah ya. Kemudian untuk
materi ya, kami adalah selaku camat memiliki peran untuk memantau, memonitor, mengevaluasi serta menjembatani ya jika memang ada sesuatu program di lingkungan Kecamatan Muga pelaksanaannya seperti apa gitu kan. Nah, dalam hal ini mungkin fokus ke penyediaan sembako kegiatan BPNT gitu kan. Melihat pelaksanaan selama ini alhamdulillah secara umum berlangsung dengan baik ya. Meskipun di dalam beberapa hal terkadang mendapatkan laporan dari yang bertanggung jawab yaitu Bumdesma ya, bersama pelaksananya adalah beberapa agen. Di sana saya menyimpulkan ya jika terjadi keterlambatan sedikit ya, kemudian terjadi penggerombolan yang cukup banyak ya, kemudian yang terakhir adalah terjadinya jadwal yang cukup panjang. Ini kan semata-mata mungkin karena keterbatasan jumlah agen atau juga keterbatasan pelaksana ya, pengalokasian sembako tersebut. Oleh karena itu di dalam perjalanannya ya kalau sampai jatah insya Allah kalimatnya ya seorang camat mengambil alih atau meminta insya Allah tidak ada ya. Kalau ada pun kalimat itu dilihat itu seperti apa dari siapa ya kami mungkin tidak sependapat dengan kalimat itu. Karena apa? Tidak ada wilayah ya kewenangan kami ya. Untuk diketahui bahwa pelaksanaan sebagai supplier adalah dari masyarakat yang mungkin mengajukan kepada Bumdes atau Bumdes yang mencari siapakah yang layak menjadi. Atau kembalinya gini aja, cek kembali siapakah yang melaksanakan supplier saat ini ya. Kemudian bagaimana prosesnya. Nah, gitu ya. Kalau sampai pelaksanaan rencana ada tambahan ini berbeda dengan itu ya, atau bahkan malah dipertanyakan waktu awal itu yang menjadi supplier prosesnya bagaimana, silahkan aja dicek ya. Sehingga kalau